Ketika ada orang yang menceritakan bahwa ada satu orang yang kaya raya, hartanya banyak, rajin sholat malamnya, rajin puasa sunnahnya, tiap tahun pergi haji. Tapi kata Imam Bishr al-Hafi, miskin. Itu orang kesian. Tarokahalahu wadakhala fi hali gairi. Dia meninggalkan urusan yang seharusnya dia kerjakan, tetapi dia justru mengerjakan sesuatu yang menjadi tugasnya orang lain. Orang pada bingung. Kenapa begitu? Kata beliau, wa innama halu hada it'amu ta'amil jia wal infaq alal masakin. Kenapa Imam Bishr al-Hafi mengatakan dia adalah orang yang kesian? Karena ngurusin tugas orang lain tapi lupa dengan tugas dirinya. Karena sesungguhnya orang yang kaya raya tadi, yang banyak hartanya, tugas yang seharus dia lakukan adalah memberi makan orang-orang yang kelaparan dan bersedekah kepada fakir miskin. Fahada afdal min tajwi'in nafsahu wa min salatihi li nafsi ma jam'ihi li dunya wa manahu lil fuqara. Yang demikian itu, kata Imam Bishr al-Hafi, buat haknya orang yang kaya raya banyak hartanya lebih baik, lebih utama, lebih afdal bagi dirinya untuk memperhatikan, memberi makan orang fakir miskin, orang yang kelaparan, membantu orang yang kesulitan dengan hartanya. Itu lebih afdal, lebih utama daripada dia bikin lapar perutnya dengan puasa, daripada sholat malamnya dia sedangkan dia terus mengumpulkan hartanya, sedangkan dia menahan dirinya, mencegah dirinya dari membantu orang-orang fakir miskin. Miskin, kesian dia. Dia ngurusin urusan yang bukan tugasnya, tapi dia lupa dengan tugasnya sebagai orang yang dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat satu buah hadis yang disampaikan oleh Murabbi Arwahana Abuya Ki Haji Nur Hasan bin Abdul Latif. Beliau katakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu punya hamba-hamba yang Allah kayakan mereka dengan harta. Tujuannya apa? Agar dia membantu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang miskin, yang fakir, yang kesulitan, yang membutuhkan pertolongan. Sehingga Allah jadikan mereka itu hamba-hamba yang Allah jadikan sebagai agennya Allah di dunia. Apabila harta yang Allah titipkan kepada mereka itu mereka amanahkan, mereka berikan kepada yang berhak untuk menerima dan membutuhkan pertolongan, maka Allah semakin kayakan dan berkahkan hartanya. Tetapi kalau ternyata Allah titipkan amanah buat dia, tapi dia tidak memberikannya kepada fakir miskin, tidak menolong orang yang kelaparan dan lain sebagainya, maka Allah ambil hartanya, Allah cari lagi agen yang baru, Allah jadikan agen untuk agen Allah Subhanahu wa taala di dunia. Makanya kenapa kita nggak pernah kaya, nggak pernah jadi agen, jadi pengecer melulu? Karena kita kurang di dalam berinfak, memberi kepada fakir miskin. Makanya di sini kata Imam Bishr al-Hafi, Allah Subhanahu wa taala la yuridu min kullin nas a'malan wahidah. Allah Subhanahu wa taala itu enggak menginginkan dari setiap manusia itu satu amal yang sama. Wa illa lakana khuliqna ala suratin wahidah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ini manusia punya amalan yang sama, maka Allah akan ciptakan kita dalam keadaan rupa yang sama. Tapi ternyata Allah ciptain kita beda. Tapi Allah nggak pengen begitu. Allah nggak pengen kita satu pekerjaan, nggak. Allah nggak pengen kita satu amalan, nggak. Tapi Allah pengen kita punya amalan yang berbeda. Wala ruzikna rizqan mutasawiya. Seandainya Allah pengen kita mengerjakan satu amalan yang sama, maka Allah juga bakal berikan kepada kita rezeki yang sama. Tapi ternyata enggak, rezekinya beda-beda. Betul nggak? Masing-masing kita punya rezeki yang beda-beda dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ja'ala amaruna wahidah. Seandainya Allah pengen kita punya satu amalan yang sama, maka Allah jadiin umur kita sama juga. Tapi ternyata beda. Wala sawa bainana fi kulli syai. Dan Allah bakal samain kita dalam segala hal. Tapi ternyata kita beda-beda. Itulah nikmatnya perbedaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk apa? Lita'arafu. Untuk kita saling mengenal satu dengan yang lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu Subhanahu wa taala aqama hayatuna ala ikhtilaf. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita kehidupannya berbeda-beda. Lina'buduhu wa nataqarrabu ilaihi ala ma khuliqna alaihi min ikhtilaf. Tujuannya apa? Allah jadikan kita berbeda-beda agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala juga dengan amalan yang berbeda. Maka katanya Imam Bishr al-Hafi, lau amila kullu insan
fil maugi alladzi aqamahu fihi la ujilat linnas al jannah wa hum ahya ala hadzal ard. Seandainya manusia bermuamalah antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan porsi dan tugasnya masing-masing semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dan gak lalai dari tanggung jawab mereka, maka niscaya kenikmatan sorga secara tidak langsung akan mereka rasakan dengan segera di dunia, padahal mereka masih hidup di bumi Allah, belum masuk ke dalam kubur, belum bertemu dengan yang namanya sorga yang sebenarnya, tapi sudah bisa merasakan sorga dunia. Karena apa? Setiap di antara kita mengerjakan segala sesuatunya sesuai dengan kewajiban yang Allah berikan. Coba, pasti semua bakal merasakan nikmat. Penegak hukum jujur dan adil, orang kaya berinfak dengan hartanya, fakir miskin bekerja keras dan berusaha, orang yang berilmu menginfakkan ilmunya, orang yang diberikan ilmu di dalam urusan kedokteran membantu orang yang kesulitan, yang sakit dan lain sebagainya. Masing-masing di antara kita mengerjakan tugas kita masing-masing karena Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tanggung jawab kita. Maka insya Allah kita akan merasakan sorga di dunia sebelum kita bertemu dengan sorga yang sebenarnya.